Di awal film, kita diperlihatkan rumah yang sangat megah. Ternyata pemilik rumah ini bernama. Di sana terdapat wanita cabe-cabean yang terus menggoda Michael. Namun di balik itu semua, ada sekelompok pemuda asasin yang sudah siap akan menghabisi Michael. Hingga ketika Michael akan aha-aha, tiba-tiba ia ditembak oleh salah satu sniper, lalu diikuti oleh teman-teman sniper yang lain. Ternyata Cindy juga bagian dari mereka. Diberitahu kalau maksud dari para pemuda asasin ini menghabisi Michael, yaitu karena bos mereka tidak mau membayar uang pensiun Michael. Adegan berpindah kepada seorang pria. Terlihat ia sedang berada di dokter untuk memeriksakan tubuhnya. Dari hasil diagnosanya, dokter itu mengatakan kalau Duncan pernah mengalami paru-paru tertusuk, limpa hilang dan minikusnya patah. Bahkan saat dokter meronsen tubuhnya, di sana terdapat sebuah logam yang sudah lama tertanam. Namun Duncan sendiri enggan mengeluarkan logam tersebut dan membiarkan logam itu bersarang di tubuhnya. Setelah itu Duncan pergi menemui orang yang mengurus semua aset-asetnya. Di sana si kakek itu mengatakan kalau Duncan akan pensiun dalam waktu 14 hari. Melihat dari perjanjian kontrak Duncan, uang yang harus perusahaan Duncan keluarkan nanti adalah sebesar $8 juta. Setelah itu Duncan dihubungi oleh seorang wanita bernama Vivian. Vivian memintanya agar menemui dirinya di sebuah kafe. Setelah bertemu, Vivian mengatakan kalau ia diperintah oleh si bos untuk memberi tugas terakhir kepada Duncan, yaitu menghabisi kartel dari Meksiko. Jika berhasil, Duncan akan dibayar $1 juta dari misi tersebut. Namun Duncan yang sudah sangat ingin menjalani hidup normal, ia pun menolak pekerjaan tersebut. Setelah itu Vivian menemui bos besarnya yang bernama. Balik itu semua, ia adalah orang yang sangat tamak dan serakah. Bahkan para asasin yang akan pensiun, selalu ia habisi karena perusahaannya enggan mengeluarkan uang pensiun untuk mereka. Apalagi uang pensiun Duncan paling besar daripada asasin yang lainnya. Di balik itu ternyata Blood sengaja memberi misi terakhir kepada Duncan, tak lain untuk menjebak Duncan. Namun Vivian mengatakan kalau Duncan telah menolak misi terakhirnya dan meminta Blood agar segera membayar saja uang pensiunnya. Sayangnya Blood menolak dan tetap kekeh akan menjebak Duncan. Kemudian ia menyuruh Vivian menghubungi Duncan, lalu memintanya agar mau mengambil misi terakhir ini dengan menaikkan bayarannya menjadi $2 juta. Kemudian Vivian yang tak bisa menolak perintah bosnya, ia pun menghubungi Duncan dan memintanya untuk menjalankan misi tersebut, yaitu menghabisi kartel dari Meksiko dengan bayaran yang dinaikkan menjadi $2 juta. $1 juta dibayar di awal, dan $1 juta sisanya setelah misi itu selesai. Sayangnya Duncan tetap menolak tawaran itu, dan langsung mematikan teleponnya. Ternyata Duncan mempunyai rencana lain, ia langsung mencari informasi tentang kartel dari Meksiko tersebut. Esok malamnya Duncan menyamar menjadi seorang cleaning service, lalu masuk ke dalam hotel yang pada saat itu si kartel Meksiko sedang mengadakan pesta. Di sini Duncan memancing kartel itu keluar dengan membuat suara bising. Alhasil si kartel menjadi risih dan langsung keluar untuk mengusir Duncan. Namun dengan sigap, Duncan langsung melumpuhkannya dan melakukan hal ini. Kemudian Duncan menghabisi semua anak buah si kartel yang ada di sana. Saat ia masuk ke dalam, tak sengaja Duncan melihat identitasnya di sana. Kemudian Duncan menginterogasi si kartel untuk menanyakan siapa dalang dari semua jebakan ini. Sayangnya si kartel enggan mengatakannya, hingga Duncan langsung menghabisinya. Kemudian Duncan menghubungi Vivian dan menyuruhnya untuk mentransfer $1 juta karena Duncan akan menjalankan misinya untuk menghabisi si kartel tadi. Pada saat itu Vivian yang sedang berpesta, ia kaget sekaligus senang karena Duncan akhirnya masuk ke dalam perangkap. Tak pikir panjang Vivian langsung mentransfer uangnya. Namun setelah uang itu masuk ke rekening Duncan, ia langsung mengirim foto kartel itu yang barusan ia habisi, sembari mengatakan kalau misinya sudah selesai. Kemudian Duncan meminta $1 juta sisanya, dan apabila Vivian tidak mentransfernya dalam waktu 24 jam, Duncan akan memburunya. Setelah itu Vivian kembali mendatangi Blood. Ia sangat marah kepada Blood karena Blood terus ingin menghabisi Duncan. Padahal Blood sendiri tahu kiprah Duncan seperti apa. Ia adalah sang kaisar hitam, yaitu asasin paling tangguh dan tak pernah gagal dalam menjalankan misi. Vivian mencoba mengingatkan lagi Blood untuk tidak bermain lagi dengan Duncan dan bayar saja uang pensiunnya.
Namun Blood yang memang sangat tamak, ia tetap akan berusaha menghabisi Duncan dengan mengirim para asasin muda andalannya, yaitu sekelompok pemuda yang dulu ditugaskan untuk menghabisi asasin Michael, yang kita lihat di awal film. Di balik itu Duncan pergi ke salah satu rumahnya yang berada di suatu tempat terpencil. Duncan sengaja pergi ke tempat ini, hanya untuk menenangkan pikirannya, sambil menunggu masa pensiunnya tiba yang tinggal beberapa hari lagi. Sesampainya di sana, ternyata tepat di samping rumah Duncan, kini ada juga sebuah rumah kayu, yang ditinggali oleh seorang wanita. Terlihat wanita itu tinggal di sana seorang diri, karena tak ada lagi orang yang tinggal di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Duncan tak sengaja bertemu dengan wanita tetangganya itu. Wanita ini ternyata sering sekali melihat Kameli dalam keadaan murung, dan sepertinya ia mengalami depresi. Karena sering bertemu, pada akhirnya mereka berdua berkenalan dan semakin dekat. Semenjak saat itu Duncan sangat perhatian kepada Kameli, terlihat Duncan yang memberi hadiah untuk Kameli, bahkan Duncan juga memotongkan kayu untuk perapian di rumah Kameli. Tak hanya itu saja, Duncan yang ingin melihat Kameli ceria, ia mengajari Kameli bagaimana cara menembak. Namun di sini Kameli malah menangis karena mengingat masa lalunya yang sangat menyakitkan. Di suatu kesempatan, Kameli curhat kepada Duncan. Ia mengatakan kalau dirinya mengalami depresi semenjak umur 13 tahun karena seorang pria dewasa telah menghancurkan hidupnya. Sehingga Kameli menganggap kalau tidak ada masa depan untuk dirinya. Alasan Kameli tinggal di kota terpencil ini yaitu untuk berusaha menenangkan perasaannya. Namun sayangnya hal itu masih tak cukup ampuh untuk mengobati perasaannya. Kameli ingin sekali membalas perlakuan orang yang telah menghancurkan hidupnya itu. Duncan sendiri hanya menatap iba kepada Kameli, dan terlihat di mata Kameli yang menyimpan dendam begitu amat mendalam. Never. Do you think it would be difficult to kill someone? I don't know. Di balik itu para assassin muda mulai melancarkan aksinya untuk menghabisi Duncan atas perintah bos mereka yaitu Blood. Dimulai dari mendatangi orang yang mengurusi aset milik Duncan. Mereka menanyakan di mana Duncan berada. Namun orang itu yang tidak tahu Duncan ada di mana, ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kemudian salah seorang dari mereka menemukan alamat beberapa rumah Duncan yang terdapat di berbagai daerah. Setelah mendapatkan semua alamat rumah Duncan, mereka pun menghabisi orang tersebut agar tidak ada yang menjadi saksi hidup atau melaporkannya kepada Duncan. Karena jika Duncan sampai tahu, malah mereka yang balik akan diburu oleh Duncan. Dengan cepat mereka terus mencari Duncan di setiap alamat rumah yang Duncan miliki, karena pekerjaan mereka harus segera selesai sebelum masa pensiun Duncan benar-benar telah berakhir. Apabila orang yang mereka datangi tidak mengetahui Duncan di mana, sudah pasti orang tersebut akan dihabisi. I don't know. Terlihat mereka menyambangi Texas, lalu menanyakan di mana Duncan berada kepada pria gemuk yang menghuni rumah Duncan. Si pria itu sengaja mereka mainkan dulu untuk sebuah kesenangan. Namun karena pria itu tidak tahu apa-apa, maka dipastikan akan tamat riwayatnya. Para asasin muda terus berusaha mencari keberadaan Duncan dengan melihat berkas-berkas yang dulu mereka ambil dari orang yang mengurusi aset Duncan. Hingga ia melihat transferan yang dilakukan Duncan setiap bulannya kepada badan amal yang berada di Montana. Singkat cerita mereka sudah berada di Montana, yang mana kita tahu Duncan tinggal di kota tersebut. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan Duncan dan langsung akan memulai aksinya. Saat Duncan hendak kembali ke rumahnya, ia melihat Cindy yang sedang berpura-pura mobilnya mengalami rusak dan ponselnya kehabisan baterai. Di sana Cindy meminta tolong kepada Duncan untuk ikut istirahat di rumah Duncan jika Duncan berkenan. Duncan yang merasa kasihan kepada Cindy apalagi Cindy seksoi, ia pun mengizinkannya untuk istirahat di rumahnya. Sesampainya di sana, Cindy mengatakan kalau orang yang akan menjemputnya akan tiba di esok hari, alhasil Cindy akan menginap di rumah Duncan satu malam. Tak lama kemudian Cindy mulai menggoda Duncan dan mengajaknya untuk aha-aha. Duncan yang pada saat itu pedangnya jarang diasah, akhirnya ia pun mengahayukannya. Di balik itu para assassin muda yang lain mulai memantau Duncan dan akan segera menghabisinya. Dimulai dengan sniper yang akan menembaknya dari jarak jauh. Namun saat sniper itu menembak, Duncan membalikan badan yang jadinya tembakan sniper itu malah mengenai Cindy hingga terjadi adu tembak. Sniper terus menembaki Duncan hingga Duncan sadar kalau Cindy sekongkol dengan mereka. Duncan pun langsung menghabisinya saat itu juga.
Kemudian para assassin yang lain masuk ke dalam. Namun mereka tak menemukan Duncan, yang ternyata Duncan sudah berada di belakang sniper dan langsung menghabisinya. Sekarang keadaan berbalik dan mereka yang kini diburu oleh Duncan. Duncan menghabisi mereka dari jarak jauh dan menyisakan seorang wanita di dalam rumah. Lalu ada salah satu dari mereka menyelinap untuk menyerang Duncan, tapi Duncan yang sudah sangat ahli, ia pun bersembunyi lalu menembaknya dari belakang. Setelah itu Duncan menembaki lampu di rumahnya agar Hilda menjadi kesusahan. Hal tersebut Duncan lakukan karena ia sudah tahu betul kalau senjata sniper itu memiliki sensor panas. Namun Hilda tak kehabisan akal, ia menyalakan flare untuk mengelabui sensor tersebut, lalu bersembunyi di balik lemari es. Namun pada akhirnya Duncan tahu Hilda bersembunyi di balik lemari es itu, lewat hembusan nafasnya hingga langsung menghabisinya. Setelah itu Duncan mencoba mencari barang bukti untuk mengetahui siapa yang telah mengirim mereka. Hingga Duncan menemukan sebuah kunci penginapan. Tak pikir panjang Duncan langsung menuju ke tempat penginapan tersebut. Di sana Duncan hanya menemukan salah satu dari mereka yang sedang mabuk. Lalu orang tersebut mengatakan kalau tetangga Duncan yaitu Kameli, kini telah diculik. Mendengar hal tersebut Duncan langsung bergegas ke rumah Kameli. Namun di sana Duncan hanya menemukan rumahnya yang sudah berantakan, yang artinya Kameli memang kini sudah diculik. Di balik itu Blood yang mengetahui para assassin mudanya telah dihabisi. Ia sangat marah dan akan membalaskan dendamnya kepada Duncan. Apalagi salah satu dari assassin muda itu adalah kekasih Blood yaitu Hilda. Vivian yang dari dulu memperingati Blood untuk tidak bermain-main dengan Duncan, ia hanya meringis sambil mengatakan, apa semua ini belum cukup. Kembali ke Duncan, yang saat ini sedang ngahuleng karena ia tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan Kameli. Ia mencoba mendatangi teman seniornya di assassin yang sedang berada di sebuah bar. Ini dia si senior Duncan yang bernama Peter. Perusahaan itu jatuh ke tangan Blood, tidak ada lagi para assassin yang selamat sampai masa pensiun. Hal itu dikarenakan Blood tidak rela mengeluarkan uang pensiun kepada para assassinnya. Kemungkinan juga yang menculik Kameli adalah antek-antek Blood, karena mereka pasti melakukan segala cara untuk mencari kelemahan Duncan. Mendengar hal tersebut, Duncan langsung pergi untuk menghabisi Blood. Namun Peter yang sudah lama tidak bertemu dengan Duncan, ia pun mengajak Duncan bersalaman. Ketika mereka bersalaman, ternyata Peter menaruh obat bius di tangan Duncan, hingga Duncan tak sadarkan diri. Ternyata Peter sudah bersekongkol dengan Blood untuk menangkap Duncan, demi imbalan uang dari Blood. Saat Duncan tersadar, ternyata ia sudah dirantai dan berada di sebuah ruangan. Blood sendiri akan menghabisi Duncan tepat di mana hari Duncan akan benar-benar pensiun. Kini Blood punya waktu 4 hari untuk menyiksa Duncan. Hal tersebut Blood lakukan karena Duncan telah menghabisi kekasihnya yaitu Hilda. Sebelum menyiksa Duncan, Blood mengatakan kalau Kameli akan menjadi orang gila karena sekarang ia sedang dicekoki barang haram sebanyak-banyaknya. Kemudian Blood menyiksa Duncan dengan sangat kejam. Di hari kedua psikoplok Blood kembali menyiksa Duncan tanpa ada rasa kemanusiaannya sedikit pun. Di hari ketiga Blood menusuk Duncan, namun Duncan sendiri masih terus bertahan dan masih bisa menahan rasa sakitnya. Blood yang menusukkan pisaunya ke perut Duncan, tak sengaja malah mematahkan pisau itu dan patahannya tertinggal di dalam tubuh Duncan. Tak puas dengan itu, Blood pun kembali melakukan hal kejam kepada Duncan. Kemudian Blood meninggalkan Duncan sendirian di tempat itu, dan akan mengeksekusinya esok hari. Namun ketika malam harinya, Duncan mengambil patahan pisau di tubuhnya lalu menggunakannya untuk membuka borgol. Hingga tepat pada hari keempat, Blood dan para pengawalnya datang dengan bersemangat untuk mengeksekusi Duncan. Namun saat satu pengawalnya mendekati Duncan, Duncan langsung menghajarnya dan menghabisi anak buah Blood yang ada di sana. Blood sendiri langsung kabur saat mengetahui Duncan sedang mengamuk. Terlihat Duncan terus melawan anak buah Blood yang terus berdatangan. Bahkan ketika Duncan akan keluar dari tempat tersebut, di lorong ia harus melawan banyak anak buah Blood. Beruntungnya Duncan berhasil menghabisi mereka dan keluar dari sana. Is that you? Setelah itu Duncan menemui teman lamanya. Di sana ia meminjam ponsel si teman lama untuk menghubungi Vivian.
Setelah tersambung, Duncan langsung meminta untuk menukar dirinya dengan wanita yang telah mereka sandra, yaitu Kameli. Vivian dan Blood sendiri merasa sangat ketakutan, karena Duncan masih hidup dan selama itu hidup mereka tidak akan tenang. Kemudian si teman lama merawat Duncan di rumahnya, karena saat ini tubuh Duncan harus segera diobati. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kini Duncan sudah kembali bugar, namun ia harus merelakan matanya yang sudah tidak akan berfungsi lagi. Di sini Duncan langsung bertekad untuk balas dendam kepada Blood dan semua antek-anteknya. Terlihat di rumah teman lama Duncan, terdapat macam-macam senjata canggih. Hingga si teman memberikan Duncan sebuah senjata berteknologi tinggi, yaitu sebuah senjata yang dapat digunakan cukup dengan menggerakkan jari-jarinya. Dirasa semua persiapan sudah lengkap, ia pun bergegas pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Duncan menghubungi Vivian dan menanyakan apakah Kameli masih hidup. Setelah itu keberadaan Duncan berhasil dilacak melalui ponselnya. Ternyata hal tersebut sengaja Duncan lakukan untuk memancing mereka semua. Setelah itu Duncan dan Vivian bertemu. Duncan menanyakan di mana mereka menyandra Kameli. Ternyata Vivian datang ke sana hanya ingin menghabisi Duncan tanpa membawa Kameli. Vivian sendiri sudah dibayar sangat mahal oleh Blood untuk menghabisi Duncan. Kemudian Duncan mengeluarkan senjata canggih di tangannya lalu menghabisi mereka termasuk Vivian. Blood yang melihat itu dari kamera pengawas, ia sangat tercengang sekaligus ketakutan. Kemudian Blood menyuruh semua anak buahnya yang tersisa untuk tetap waspada. Di balik itu Duncan langsung bergegas pergi ke markas Blood. Saat Duncan hendak masuk ke markas Blood, anak buahnya yang tersisa memilih untuk kabur karena mereka tahu orang yang akan mereka lawan adalah assassin terbaik. Hingga Duncan berhadapan dengan Blood, dan tanpa banyak basa-basi inilah yang dilakukan Duncan. Setelah itu Duncan berhasil menemukan Kameli lalu membawanya pulang. Di rumah Duncan terus merawat Kameli berhari-hari sambil menunggunya sadar. Hingga beberapa hari kemudian, Duncan mengecek Kameli di kamarnya. Namun di sana Kameli sudah tidak ada, dan Duncan hanya menemukan selembaran berita tentang seorang gadis yang selamat dari sebuah pembantaian. Ternyata dari belakang, tiba-tiba Kameli menodongkan senjatanya kepada Duncan. Terungkap fakta ternyata Kameli ini adalah anak kecil yang keluarganya dulu Duncan bantai. Kameli mengatakan kalau orang yang telah menghancurkan hidupnya adalah Duncan. Pada akhirnya Duncan pun hanya bisa pasrah, karena ia sangat ikhlas jika harus tewas di tangan Kameli sebagai bentuk penebus semua dosanya di masa lalu. Kemudian Kameli langsung mengarahkan senjatanya ke arah Duncan, hingga inilah yang terjadi. Ternyata Kameli tidak menembakkan pistolnya kepada Duncan, melainkan mengarahkannya ke tembok. Saat ini Kameli sudah sadar kalau Duncan hanyalah diperintah seseorang untuk menghabisi keluarga Kameli. Kemudian Kameli meminta Duncan agar mengajarinya cara menjadi assassin yang hebat, karena sekarang ia berniat akan menjadi assassin untuk memburu orang yang telah memerintah Duncan menghabisi keluarganya. Mendengar hal tersebut, dengan senang hati Duncan pun mau mengajari Kameli, kemudian film pun tamat.